Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda dengan NIM 252104040014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik dan kekuasaan pada masa kolonial. Mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi gini teman-teman, sebelum Indonesia resmi dijajah oleh Belanda, kekuasaan di Nusantara itu sebenarnya pertama kali dipegang oleh sebuah perusahaan dagang, bukan pemerintah langsung. Perusahaan itu namanya VOC atau Verenigde Indische Company. Nah, untuk awal mula kekuasaan Belanda di Indonesia. Kerajaan Belanda waktu itu punya wilayah yang luas banget, bukan cuma di Eropa aja, tapi juga di berbagai benua. Mereka punya dua koloni besar, yaitu Hindia Timur dan Hindia Barat. Nah, Hindia Timur ini ya Indonesia kita sekarang gitu kan. Sedangkan Hindia Barat itu kayak Suriname dan Curaçao. Wilayah-wilayah di luar Eropa itu disebut koloni dan biasanya diperoleh lewat perang atau perjanjian dagang dengan kerajaan lokal. Berdasarkan Grondwet atau Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1922, Hindia Belanda punya hukum dan pemerintahan sendiri, tapi tetap di bawah kekuasaan Raja Belanda. Pemerintah di Hindia Belanda dijalankan oleh seorang gubernur jenderal. Nah, terus lahirnya VOC. Masuk ke abad 17, perdagangan di antara Eropa dan Nusantara lagi booming banget. Rempah-rempah dari Indonesia jadi rebutan dunia karena banyak banget persaingan antar bangsa Eropa kayak Portugis, Spanyol gitu, Inggris, Belanda. Nah, itu akhirnya Belanda membentuk satu organisasi besar bernama VOC pada tahun 20 Maret 1602. Nah, awalnya VOC cuman kumpulan perusahaan dagang Belanda yang digabung jadi satu biar lebih kuat dan saling saingan gitu, biar ada persaingan gitu, biar gak memonopoli. Tapi lama-lama VOC dapat hak istimewa dari pemerintah Belanda yang bikin mereka punya kekuasaan kayak negara mini gitu istilahnya lah ya. Hak istimewa VOC itu ini nih. VOC boleh bikin perjanjian dengan raja-raja lokal, boleh perang, boleh cetak uang sendiri, terus mungut pajak, monopoli perdagangan, terus bahkan punya tentara sendiri. Jadi bisa kebayang ya gimana besarnya pengaruh mereka waktu itu. Dari perusahaan dagang berubah jadi kekuatan politik dan pemerintahan yang punya kuasa penuh gitulah di wilayah jajahannya gitu. Nah, terus ini nih politik adu domba. Nah, dengan kekuasaan sebesar itu VOC gak cuman dagang tapi juga ikut ngatur kerajaan-kerajaan lokal. Nah, salah satu cara mereka mempertahankan kekuasaan itu adalah lewat politik adu domba. Mereka sengaja gitu bikin para bangsawan saling berselisih biar mereka tuh gampang dikendalikan lah, biar gak bersatu gitu ya kan. Contohnya tuh bisa kita lihat ke kerajaan Banten gitu waktu itu. Sultan Ageng yaitu berselisih dengan anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji, karena Sultan Haji kerjasama dengan VOC. Nah, VOC pun bantu Sultan Haji melawan ayahnya sendiri gitu. Setelah menang, Sultan Haji dikasih imbalan besar. Sultan Haji ngasih imbalan besar ke VOC, termasuk Perjanjian Banten tahun 1686 yang jelas menguntungkan pihak Belanda itu sendiri gitu. Nah, terus keruntuhan VOC. Nah,
Tapi pada akhirnya kekuasaan sebesar VOC malah jadi bumerang gitu. Di dalam organisasi mereka banyak korupsi dan konflik internal. Perlakuan VOC yang sewenang-wenang terhadap rakyat pribumi juga banyak bikin perlawanan gitu. Tahun 1795 pemerintah Belanda ngeaudit kekayaan VOC dan ternyata mereka punya utang tuh sampai 130-an juta gulden. Itu kalau di kurs rupiah berapa ya, saya ini nggak tahu, saya ya searching sendiri lah ya. VOC pun dinyatakan bangkrut ya. VOC pun dinyatakan bangkrut dan pada 1 Januari tahun 1800 VOC resmi dibubarkan. Semua kekuasaan mereka diambil alih langsung sama pemerintah kerajaan Belanda. Nah, dari sinilah dimulai masa penjajahan Belanda secara resmi di Indonesia. Terus masa transisi dari penjajahan ke pergerakan nasional gitu. Ini kabarnya yang mana sih? Nah, setelah Belanda resmi mengambil alih kekuasaan VOC, kehidupan rakyat Indonesia makin berat. Tapi justru dari situ mulai tumbuh kesadaran baru di kalangan rakyat Indonesia buat bangkit dan melawan penjajahan. Nah, ini yang jadi awal mula pergerakan politik di Indonesia. Nah, itu. Ya, terus kita memasuki poin awal munculnya kesadaran nasional. Nah, penjajahan bangsa barat udah berlangsung dari abad ke-17 dan selama ratusan tahun itu rakyat kita hidup dalam penindasan. Tapi seperti bangsa lain ya di dunia ini, Indonesia juga pengen gitu bebas dari penjajahan. Dari sinilah muncul rasa nasionalisme gitu ya, dan semangat buat berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri gitu. Kesadaran nasionalisme ini banyak dipelopori oleh kaum terpelajar dan intelektual Indonesia, orang-orang yang justru dididik di sistem pendidikan Belanda sendiri gitu. Jadi bisa dibilang Belanda tuh secara gak langsung malah nyiptain generasi yang sadar gitu sama pentingnya kemerdekaan. Jadi istilahnya Belanda tuh secara gak langsung nyiptain kehancurannya sendiri gitu. Nah, terus peran kaum bangsawan dan intelektual. Nah, perannya tuh kaum bangsawan terpelajar itu jadi pelopor ide-ide nasionalisme. Mereka paham gimana sistem kolonial Belanda bekerja dan sadar kalau perjuangan tradisional udah gak efektif lagi. Akhirnya perjuangan beralih dari cara lama, yaitu perang dan kekerasan, ke cara baru, yaitu organisasi modern gitu. Nah, makanya pada awal 1900-an mulai muncul organisasi kayak Budi Utomo gitu, Serikat Islam dan lain-lain. Semua ini lahir dari kesadaran kalau Indonesia gak bisa maju tanpa persatuan dan pendidikan. Maksudnya pada waktu itu Nusantara lah ya. Nah, nasionalisme sebagai reaksi terhadap kolonialisme. Nah, nasionalisme Indonesia itu sebenarnya muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme. Nah, karena penjajahan penuh eksploitasi dan ketidakadilan, muncullah semangat buat membangun jati diri bangsa sendiri. Secara umum, nasionalisme Indonesia punya dua arah. Pertama, ke dalam, yaitu membangun bangsa dan karakter rakyat Indonesia, atau nation building, itu pembangunan nasional, dan karakter building, yaitu pembangunan karakter. Nah, kedua itu menolak semua bentuk kolonialisme. Nah, pergerakan politik Indonesia ini jadi titik balik besar dari perlawanan bersenjata ke perjuangan lewat kesadaran, pendidikan, dan organisasi. Dan dari sinilah Indonesia pelan-pelan menuju pintu kemerdekaan. Nah, jadi teman-teman, dari pembahasan tadi itu bisa kita lihat lah ya, kalau sejarah perjuangan Indonesia itu panjang banget gitu. Mulai dari masa kekuasaan VOC yang yang menindas gitu kan, yang rakus gitu, korup, sampai akhirnya muncul kesadaran nasional yang melahirkan berbagai macam gerakan politik modern gitu.
semua ini jadi fondasi utama buat lahirnya Indonesia yang merdeka. Intinya dari penderitaan panjang lahirlah kesadaran, dan dari kesadaran itulah lahir perjuangan menuju kemerdekaan gitu. Oke teman-teman, itu saja ya pembahasan saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.